Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pajak bumi dan bangunan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Intan Valentina, NIM 2021 SA131. Pajak bumi dan bangunan. Dasar hukum pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Asas pajak bumi dan bangunan. 1. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan. 2. Adanya kepastian hukum. 3. Mudah dimengerti dan adil. 4. Menghindari pajak berganda. Pengertian. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau di perairan. Surat Pemberitahuan Objek Pajak atau SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek menurut ketentuan UU PBB. Surat Pemberitahuan Pajak atau SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP. Nilai jual objek pajak. Nilai jual objek pajak atau NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau nilai jual objek pajak pengganti. 1. Perbandingan harga dengan objek lain adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya. 2. Nilai perolehan baru adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut. 3. Nilai ganti adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut. Objek pajak. 1. Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan atau bangunan. 2. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang. 3. Pengecualian objek pajak. Subjek pajak. Apabila Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan dalam waktu 1 bulan sejak tanggal diterimanya keterangan dari wajib pajak, maka ketetapan sebagai wajib pajak gugur dengan sendirinya dan berhak mendapatkan keputusan pencabutan penetapan sebagai wajib pajak. Tarif pajak. Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5%. Dasar pengenaan pajak. 1. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. 2. Besarnya nilai jual objek pajak atau NJOP ditetapkan setiap 3 tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat gubernur atau bupati atau wali kota pemerintah daerah setempat. 3. Dasar penghitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 10% dari nilai jual objek pajak atau NJOP. 4.
Besarnya presentasi ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. Untuk perekonomian sekarang ini, terutama untuk tidak terlalu membebani wajib di daerah pedesaan, tetapi dengan tetap memperhatikan penerimaan, khususnya bagi pemerintah daerah, maka telah ditetapkan besarnya presentasi untuk menentukan besarnya NJKP, yaitu 1 sebesar 40% dari NJOP untuk A. Objek pajak perkebunan, B. Objek pajak bangunan, C. Objek pajak lainnya yang wajib pajaknya perorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih besar dari 1 miliar rupiah. 2. Sebesar 20% dari NJOP untuk A. Objek pajak pertambangan, B. Objek pajak lainnya yang NJOP-nya kurang dari 1 miliar rupiah. Cara menghitung pajak. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan NJKP. Pajak bumi dan bangunan sama dengan tarif pajak dikali NJKP sama dengan 0,5% dikali dalam kurung presentasi NJKP dikali dalam kurung NJOP dikurangi NJOP TKP tutup kurung. Surat pemberitahuan objek pajak atau SPOP, surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT, dan surat ketetapan pajak atau SKP. 1. Dalam rangka pendataan, subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajak dengan mengisi SPOP. 2. SPOP harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan tepat waktu, serta ditandatangani dan disampaikan kepada Dirjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak. 3. Dirjen Pajak akan menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP yang diterimanya. 4. Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan surat ketetapan pajak. 5. Jumlah pajak yang terutang dalam SKP. 6. Jumlah pajak yang terutang dalam SKPKB. Tata cara pembayaran dan penagihan. 1. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Apabila SPPT diterima oleh wajib pajak tanggal 1 April 2010, maka jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 30 September 2010. 2. Pajak yang terutang berdasarkan SKP harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh wajib pajak. 3. Pajak terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. 4. Denda administrasi ditambah dengan utang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan surat tagihan pajak atau STP yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya STP oleh wajib pajak dalam waktu 1 bulan sejak tanggal diterimanya STP tersebut. 5. Pajak yang terutang dapat dibayar di bank, kantor pos dan giro, dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. 6. Tata cara pembayaran dan penagihan pajak diatur oleh Menteri Keuangan. 7. Surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT, surat ketetapan pajak, dan surat ketagihan pajak atau STP merupakan dasar penagihan pajak. 8. Jumlah pajak yang terutang berdasarkan STP yang tidak dibayarkan pada waktu dapat ditagih dengan surat paksa. Dalam hal tagihan pajak yang terutang dibayar setelah jatuh tempo yang telah ditentukannya, penagihannya dilakukan dengan surat paksa yang saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
tahun 2000 tentang penagihan pajak, surat paksa, dan penagihan. Keberatan dan banding. Keberatan. Untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak, yaitu apabila dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal diterimanya surat keberatan, Dirjen memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan, berarti keberatan tersebut diterima. Banding. Ketentuan banding pajak bumi dan bangunan mengikuti ketentuan tentang banding undang-undang, ketentuan umum, dan tata cara perpajakan. Pengurangan pajak. Pengurangan diberikan atas pajak atau PBB terutang yang tercantum dalam SPPT atau SKP. Pengurangan pajak terutang dapat diberikan kepada dan dalam hal 1. Wajib pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya. 2. Wajib pajak orang pribadi atau badan dalam hal objek pajak yang terkena bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa, termasuk dalam pengertian bencana alam adalah gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan sebab-sebab lain yang luar biasa adalah kebakaran, kekeringan, wabah penyakit, dan hama tanaman. Dalam hal ini dapat diberikan sampai dengan 100% pajak dari besarnya terutang. 3. Wajib pajak anggota veteran, pejuang kemerdekaan, dan veteran pembela kemerdekaan. Besarnya pengurangan ditetapkan sebesar 75% dari besarnya pajak terutang. Cara mengajukan permohonan. 1. Permohonan pengurangan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang menerbitkan SPPT atau dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan dimohonkan. 2. SKP permohonan pengurangan diajukan selambat-lambatnya 3 bulan terhitung A. Sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKP. B. Sejak terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa. 3. Permohonan pengurangan pajak terutang dapat diajukan secara kolektif atau perseorangan. 4. Permohonan pengurangan pajak terutang secara perseorangan harus dilampiri A. Fotokopi SPPT atau SKP dari tahun pajak yang diajukan permohonan pengurangannya. B. Fotokopi tanda anggota veteran bagi anggota veteran. 5. Permohonan pengurangan pajak terutang secara kolektif dapat diajukan sebelum SPPT diterbitkan, selambat-lambatnya tanggal 10 Januari untuk tahun pajak yang bersangkutan melalui A. Pemerintah daerah setempat. B. Organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia bagi anggota veteran. 6. Permohonan pengurangan pajak terutang untuk wajib pajak badan harus dilampiri dengan A. Fotokopi SPPT atau SKP dari tahun pajak yang diajukan permohonan pengurangannya. B. Fotokopi SPT PPH tahun pajak terakhir beserta lampirannya. C. Laporan keuangan. 7. Permohonan pengurangan pajak terutang dalam hal objek pajak yang terkena bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa dilampiri surat keterangan dari pemerintah daerah setempat atau instansi terkait. 8. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan pajak terutang apabila telah PBB untuk tahun sebelumnya atas objek pajak yang sama. 9. Permohonan dapat disampaikan secara langsung atau dikirim melalui pos. 10. Tanggal tanda terima surat permohonan tersebut diatur sebagai berikut. A. Apabila disampaikan secara langsung, maka tanggal tanda terima adalah pada saat surat permohonan tersebut secara lengkap diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. B. Apabila dikirimkan melalui pos atau sarana pengiriman lainnya, maka tanggal tanda terima adalah pada saat
Surat permohonan tersebut secara lengkap diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, bukan pada tanggal pengiriman surat permohonan. Pengurangan denda administrasi. Atas permintaan wajib pajak, Dirjen Pajak dapat mengurangkan denda administrasi karena hal-hal tertentu. Ketentuan ini memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk meminta pengurangan denda administrasi kepada Direktur Jenderal Pajak. Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangkan sebagian atau seluruhnya denda administrasi tersebut. Pejabat. 1. Pejabat yang dalam jabatannya atau tugas pekerjaannya berkaitan langsung dengan objek pajak. 2. Pejabat yang ada hubungannya dengan objek pajak. Kewajiban pejabat. 1. Yang berkaitan langsung dengan objek pajak wajib A. Menyampaikan laporan bulanan mengenai semua mutasi dan perubahan objek pajak secara tertulis dan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. B. Memberikan keterangan yang diperlukan atas permintaan Direktorat Jenderal Pajak. 2. Yang berhubungan dengan objek pajak wajib memberikan keterangan yang diperlukan atas permintaan Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang. Sanksi bagi wajib pajak. 1. Apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, ditagih dengan surat ketetapan pajak, jumlah pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25%, dihitung dari pokok pajak. 2. Pokok pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. 3. Karena kealpaan sehingga menimbulkan kerugian pada negara dalam hal A. Tidak mengembalikan atau menyampaikan SPOP kepada Direktorat Jenderal Pajak. B. Menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan tidak benar. 4. Karena kesengajaannya sehingga menimbulkan kerugian pada negara dalam hal A. Tidak mengembalikan atau menyampaikan SPOP kepada Direktorat Jenderal Pajak. B. Menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar dan tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar. C. Memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar. D. Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan. Untuk sebab kealpaan, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 kali pajak yang terutang. Kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, kurang hati-hati sehingga perbuatan mengakibatkan kerugian bagi negara. Untuk sebab kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun atau denda setinggi-tingginya 5 kali pajak yang terutang. Sanksi pidana ini akan dilibatkan 2 apabila seseorang melakukan lagi tindakan pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak dibayarkan denda. Bagi pejabat, sanksi umum apabila tidak memenuhi kewajiban seperti yang telah diuraikan di muka dikenakan sanksi menurut peraturan perundang yang berlaku antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Stats
1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris. Sanksi khusus bagi pejabat yang tugas pekerjaannya berkaitan langsung atau ada hubungannya objek pajak ataupun pihak lainnya yang a. tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan dokumen yang diperlukan, b. tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan, pidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya 2 juta. PBB Perdesaan dan Perkotaan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, wewenang untuk memungut pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan diserahkan ke pemerintah kabupaten atau kota. Penyerahan pengelolaan pajak bumi dan bangunan atau PBB Perdesaan dan Perkotaan kepada pemerintah kabupaten atau kota dimulai 1 Januari 2011 dan paling lambat 1 Januari 2014. Objek pajak. Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Subjek pajak dan wajib pajak. Subjek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. PBB sama dengan tarif dikali dalam kurung NJOP dikurangi NJOP TKP tutup kurung tarif PBB. Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%. Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan peraturan daerah. Nilai jual objek pajak atau NJOP. NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP TKP. Besarnya NJOP TKP ditetapkan paling rendah sebesar 10 juta rupiah untuk setiap wajib pajak. NJOP TKP ditentukan oleh masing-masing pemerintah dan kabupaten atau kota dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Mekanisme PBB Perdesaan dan Perkotaan. PBB-PP dikenakan setiap tahun. PBB terutang dihitung menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Tempat PBB terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak. Baik teman-teman, mungkin itu dulu presentasi dari saya. Harapan saya semoga teman-teman bisa mengerti isi dari presentasi saya. Juga mohon maaf apabila ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Jika mau bertanya, boleh melalui secara langsung atau grup WA. Mungkin itu dulu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.